Ada mau cerita apa? Boleh saja cerita. Malam amat enggak nggak sih, orang baru selesai teater juga tadi nggak sih? Oh, aku mau nunjukin sesuatu ke kalian. Tadi tuh yang aku bilang aku abis ngelakuin sesuatu, aku mau nunjukin aku habis ngapain. Tadam. Lucu kan? Kita tidak boleh melihat. Lucu kan? I know, it's cutie. Lucu guys. Lucu. Oke, tadi aku baru beres, aku baru pulang. Terus aku mau siap-siap tidur karena enggak juga sih, aku belum beresin buat besok. Besok aku ke Padang. See you di Padang ya teman-teman. Terus aku mau bersihin muka dulu. Kamu ngapain? Enggak ngapa-ngapain. Jaga kesehatan. Aku selalu deh jaga kesehatan. Istirahat ya abis ini, tapi nanti dulu. Soalnya aku abis ini masih mau mau beresin buat besok kan. Aku belum beresin apa-apa soalnya. Jadi kayak abis live kayaknya. Sekarang yang penting aku udah bersih dulu, aku udah tinggal tidur gitu nanti jadinya. Biar besok full power, oke? Oke. Besok sekolah nggak? Besok Sabtu nggak sih? Gimana sekolahnya? Dan kemana ya bobonya siap? Aku emang nggak ada rencana mau tidur malam-malam sih hari ini. Karena kayak ya nggak apa-apa, nggak ada rencana tidur malam aja. Karena lagi bisa tidur cepat, kenapa tidak, ya kan? Kayak mau dipergunakan dengan baik deh sepertinya. Hai. Hai. Gimana hari ini? Gak gimana banget sih. Aku tadi kan sekolah ya. Ya udah sekolah seperti biasa, terus berkegiatan seperti biasa, terus sudah deh. Sekarang aku sedang bersiap-siap untuk tidur, tapi habis ini aku mau beresin barang dulu sebentar terus baru tidur. Terus ya udah. Selesai deh. Masih kan ke diskonya. Besok aku ke Padang. Yes. See you di Padang. Istirahat yang cukup ya, siap. Aku pasti istirahat cukup kok. Udah ngantuk kak? Enggak. Kayaknya kedengeran gak sih lagunya? Soalnya kan HP-nya tuh lagi dicas kan. Aku kayak takut gak kedengeran gitu. Biasanya ini volumenya lebih gede daripada yang biasanya sih. Kalau ngantuk bobo aja belum. Aku belum ngantuk sebenarnya, tapi aku harus tidur cepet. Takut besoknya ngantuk. Aku sedang tidak ambil skincare aku lagi di sana. Ya udah. Ale mana ada? Ale lagi bobo deh kayaknya. Jam segitu kan aku baru pulang. Udah aku habis foto ini soalnya.
Gitu deh. Oke, sudah selesai bersihinnya. Aku mau coklat dulu, terus aku pasang kacamata aja. Oh, apakah sudah masuk? Halo. Sudah? Ntar aku mau coba telepon aku dulu. Oke, sudah. Sekarang aku tidak bisa melihat. Aku bisa sih lihat komen, cuman nggak sejelas itu. Tapi ini cukup jelas loh ukurannya, menurut aku kayak masih bisa dibaca. Bentar, aku nggak kelihatan tulisannya. Minus berapa? Minus 3. Tapi aku masih kelihatan sih sekarang. Lumayan kelihatan. Tapi udah nggak apa. Tetap kelihatan guys, kalau jaraknya segini nggak pakai softpen tuh aku masih kelihatan ternyata masih kelihatan. Jadi yaudah aku nggak usah pakai deh kayaknya deh. Ya nggak sih? Tadi aku ngapain ya? Terus tau gak sih, di TikTok aku kayak banyak yang lewat ini tau, kayak foto, bukan, video yang terakhir kali aku live kan, ingat gak sih yang aku live terakhir kali sama Koyen, ingat gak sih? Yang terakhir kali banget kayak baru kemarin gak sih aku live sama Koyen tuh, lupa aku. Ya kan tau kan, terus kayak baik banget yang itu, banyak beberapa klip gitu. Terus kayak ngomongin apa ya namanya, ngomongin vibes aku beda. Enggak guys, aku juga mau sekalian cerita aja sih. Yang kemarin kayak bilang aku lagi pada nanya kenapa. Aku gak kenapa-napa itu sebenarnya. Aku apa ya, ya gak kenapa-napa aja. Aku bingung kenapa kalian kayak menanyakan itu. Aku juga ngerasa kalau misalnya aku lagi live biasa, aku juga gak sebanyak itu kok ngomongnya. Aku gak apa ya, gak se-extrovert itu tau. Aku gak sebanyak ngomong itu sebenarnya. Bisa aku ngomong kayak lagi ngejawabin komen kalian aja, makanya ngomong. Begitu. Khawatir tau. Jangan khawatir dong. Aku gak kenapa-napa. Aku kelihatan pucat banget ya, bentar deh aku tambahin lipstick deh. Aku udah gak hapus makeup sebenarnya guys, tapi ya udah. Coba tadi makeup aku juga udah gak ada. Jangan, aku lagi bersihin, aku mau tidur. Tadi aku juga cuci muka, tapi aku bersihin lagi, aku takut masih kotor gitu kan. Jadi aku double bersihinnya. Tapi karena kalian jangan pucat, jadi aku tambahin lipstick biar gak pucat banget. Aku gak kenapa-napa. Jadi ya udah. Editannya udah kelar belum dong? Terus kayak ada sempat beberapa nanyain, kayak Delin kemarin tadi juga nanyain kayak editan kamu udah selesai belum? So kayak dia tahu sih aku ngedit juga. Dia kayak tahu aku ngedit juga, terus dia nanyain kayak editannya udah kelar belum? So aku bilang kayak belum, emang kenapa? Terus dia kayak bilang mau lihat, tapi tadi nggak sempat lihat karena udah nggak ketemu dia lagi, jadi kayak ya udah. Gitu. Tunggu editannya. Oke. Sumpah ini aku kelihatan banget. Aku yang nggak expect aku kelihatan sih jujur, karena kadang yang jaraknya di kecil aja aku ngerasa kayak nggak kelihatan gitu. Tapi sekarang ternyata cukup kelihatan. Wow. Kamu aku udah makan tadi. Aku makan jam berapa ya? Jam 7 kurang aku makan tadi. Turun kali minusnya, amin deh, amin. Aku butuh banget. Jadi mau cerita apa? Aku mau ceritain doang, tadi aku foto. Jadi itu tiba-tiba banget aku fotonya.
Tidak direncanakan, tiba-tiba sekali. Ada aku dengan ayam. Terus ada bonekanya. Aku masih bonekanya mana ya? Bonekanya selalu aku taruh di samping ini, aku bantal aku. Nih, bonekanya sama yang kayak aku pegang di sini. Ya. Cutie kan. Terus kayak ini enak banget buat digenggam, enak banget sumpah. Terus aku kalau ngeliat bonekanya kayak inget sama Ale aja gitu. Oh iya, terus kalau ngeliat boneka ini aku jadi inget yang aku cover lagu. Kalian inget gak sih yang aku cover lagu apa ya namanya, Nothing ya kalau nggak salah, atau apa ya, aku lupa ya. Aku di Kepang 2, terus aku pakai boneka ini. Pendingin banget. Aku kayak nggak sebelahan sama AC sih, tapi kayak dingin aja. Tau gak sih, aku saking cintanya sama kayak selimut ini, kayak selimut hoodie gitu. Aku di kasur aku ada 2 tau, aku pakai dua-duanya. Yang satu buat kalau tidur, enggak, yang satu buat kepala, yang satunya lagi aku pakai buat di kaki. Terus aku tambahin selimut lagi. Sebenarnya nggak sepanas itu soalnya, kan dingin ya. Terus pas dipakainya emang nggak sepanas itu juga. Sekarang aku lagi pakai juga yang warna biru. Mana ya? Tada. Pakai 2. Ya boleh gitu. Terus aku tadi mau ceritain ini juga sih. Apa ya? Apa sih aku mau cerita apa sih tadi namanya? Sumpah aku lupa banget. Aku mau cerita apa tadi? Oh ini aku kan ini kan kemarin itu kan si Erin kan ulang tahun. Terus yang aku bilang aku janjian beli kado gitu kan sama dia kan. Terus tuh aku udah mau ngasih kado dari lama ke dia. Cuman aku tuh pas lagi ketemu dia tuh selalu buru-buru. Jadi suka ketinggalan kan. Barang-barang aku aja kadang ada yang ketinggalan. Kayak aku tadi mau bawa tapi malah ketinggalan gitu kan. Kayak gitu. Terus kayak aku sempat ketinggalan, padahal aku pengen kayak Erin buka biar nanti aku bisa kasih tahu gitu itu cerita di balik kenapa aku milih barang-barang itu kenapa. Tapi masalahnya tuh aku lagi tidak bisa maksudnya selalu lupa bawa gitu loh, jadi ya nggak bisa. Menyedihkan sekali. Malah tidak sabar mau memberitahu Erin akunya. Banyakin air biar fokus kalau gitu. Aku nggak suka minum guys, nggak suka minum air. Gimana hari Jumat? Gak gimana di hari Jumat. Bentar deh kalian, aku mau ngecek sesuatu. Sebentar ya teman-teman. Aku mau mengecek sesuatu karena ada ini. Oh alah, aku baru lihat. Bentar. Oh, ini ya, kalian udah ngeliat ini ya? Apa namanya konsep ini kampanye itu ya? Kan udah lihat ya, aku baru nyadar lagi. Pas tadi kalian pada ngomong gitu aku jadi bingung. Kalian mau dengar? Aku kan lihat juga ya, aku belum nonton soalnya. Aku baru tahu ini baru berapa menit yang lalu nih di postnya. Baru 19 menit yang lalu, aku mana tahu guys. Kecepatan. Coba ya, aku lihat dulu bentar. Itu ada foto aku pastinya tahu pas graduasi aku SMP.
pause sebentar. Aku kenapa ada foto-foto properti pakai foto-foto tuh karena sumpah di kamar aku tuh banyak banget foto-foto aku, kayak pokoknya banyak banget. Setiap ada foto yang bisa dicetak tuh pasti aku cetak kan, terus aku tempelin. Jadi kayak di kamar aku tuh kayak ada yang kayak ada board buat nempelin buat dipakai paku payung gitu. Bukan paku payung sih, apa yang namanya ya, yang mirip kayak paku payung gitu, terus aku tempelin gitu. Terus kayak banyak banget foto-fotonya, terus aku ambilin buat aku tempelin di sana. Ya, jadi kenapa konsepnya waktu ya? Jadi kenapa konsepnya waktu tuh kayak ini sih, aku tuh apa namanya pertama kali kepikiran tuh gara-gara itu. Aku nggak tahu tuh aku ngebahas apa ya. Aku sebenarnya nggak pernah kayak menentuin oh ini judul bakal waktu gitu, enggak, tapi kayak emang berhubungan sama waktu aja gitu. Karena kayak makin lama tuh aku makin ngerasa kayak waktu yang dimiliki seseorang tuh nggak banyak. Maksudnya kita nggak tahu waktu kita sampai kapan kan. Maksudnya waktu itu bisa dalam banyak ini kan, dalam banyak apa sih namanya, bukan konsep, apa ya, bisa dalam banyak konteks. Nah, bisa dalam banyak konteks kan. Terus kayak menurut aku ya emang itu waktu yang kita miliki tuh nggak banyak. Emang harus diperjuangin sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, ya pokoknya kita harus kasih yang terbaik di setiap waktu yang kita punya kan. Makanya aku kayak mikir ya waktu ya gitulah pokoknya. Ya aku mikirnya waktu aja gitu. Ya kayak relate aja menurut aku. Sampai aku pikirin kayak aku harus ngasih yang terbaik kan selama di sini. Jadi karena aku nggak tahu waktu aku sampai kapan, jadinya aku kayak udah, ya aku selalu mikirin kayak apa yang bisa aku kasih gitu selanjutnya biar bisa ngasih yang bisa memberikan yang terbaik gitu. Makanya aku pakai konsep waktu. Atau aku suka aja sama konsep waktu tuh. Kadang tuh waktu menurut aku menyeramkan, tapi ya worth it buat diperjuangkan gitu, walaupun menyeramkan. Ya gitu pokoknya. Keren, ngerti kan maksudnya? Ngerti gak sih? Aku sumpah itu aku tuh ngepikirinnya kayak itu banget tau, apa kayak nggak lama mikirnya, jadi kayak cepet kayak buru-buru aja gitu. Apa yang terlintas di pikiran aku langsung kayak oh ini aja deh gitu. Gimana ya, nggak tau. Aku kalau misalnya ngelakuin sesuatu pasti harus yang relate sama menurut aku tuh yang kayak ya, karena kalau relate jadinya ngejalaninnya kayak bener-bener tulus gitu, kayak udah maksudnya udah tertanam gitu di dalam diri kita. Jadi kayak nggak usah ngebuat lagi gitu, nggak usah ngebual lagi, karena emang beneran terjadi gitu. Ya begitulah. Ya pokoknya lagi ada waktu ya itu harus memberikan yang terbaik kan, tanpa menunggu kesiapan diri seseorang kan. Yang aku bilang di videonya, kita kayak harus tetap berjuang sekuat tenaga tanpa apa ya tadi aku lupa aku bilang apaan gitu pokoknya. Jatuh mataku merah. Enggak, aku tadi bisa copot softline soalnya, tapi nggak apa-apa kok, itu emang kayak gitu. Aku baru tahu sumpah tadi pas ada yang bilang kayak video apa namanya kampanye, aku kayak hah, video kampanye, aku bingung banget. Makanya tadi aku cek dulu kan. Kamu lagi bilang enggak? Iya, besok ke Padang. Tidak sabar. Suka videonya, suka outfitnya, aku juga suka. Aku nggak tahu, aku apa namanya,
kan inget kan postingan yang aku pakai topi itu, terus kayak aku kepikiran lagi kayak aku suka aja gitu sama topinya, jadi kayak nggak kosong banget kepala aku. Terus kayak akhirnya nyari lagi yang cocok sama topi itu apa, mana ya tadi videonya. Terus aku yang ngerasa kayak nggak tahu kayak apa sih sebenarnya. Kita review ya, aku mau review satu-satu deh di ruangan, di mejanya ada apa aja. Nih, jadi kan di situ ada kayak kain kan. Sebenarnya tuh kainnya tuh mau dibikin kayak ya biar meja nggak kosong sih, jujur aku bingung banget soalnya. Terus di situ aku tambahin ke hiasan kan. Hiasannya kayak ada kain, tau gak sih jam pasir yang bisa dibalik itu? Itu juga. Karena kan ngomongin tentang waktu kan. Terus aku pikir masa ya pakai jam dinding kan nggak mungkin ya. Terus ya udah. Terus ada kayak hiasan-hiasan yang warnanya senada aja menurut aku. Terus sama ada foto ini yang kayak apa namanya, bukan frame, apa ya namanya, yang kayak ada bingkai fotonya gitulah, itu buat ya biar rame aja. Terus ada album kecil. Terus gak tau tadi tuh apa ya, mikirin rambutnya deh, aku bingung banget kemarin itu mau dikuncir apa guys. Tapi aku suka deh sama bajunya. Aku terlihat seperti pelukis handal ha. Punya ikan enggak punya. Itu di properti apaan maksudnya? Kok jadi komen ya, bentar. Tadi mati. Enggak udah balik kok. Jadi aku pencet sesuatu guys. Cerita apaan, beneran gak mau cerita? Apa sih, bentar, gak kelihatan guys, sebentar, pelan-pelan. Sumpah ini ke scroll mulu, aku gak bisa baca. Ada yang mau ceritanya? Gak ada. Spill roommate besok ya, besok juga belum, udah mau spill roommate aja deh. Yakin gak mau cerita? Cerita apaan? Suka liat bintang-bintang gak? Aku suka, tapi sekarang kan bintang udah gak kelihatan lagi guys, jarang kelihatan. Jadinya ya gitu. Habis nangis ya? Enggak. Sumpah kalian mah. Dari kemarin aku dituduh ini itu tahu. Aku dibilang aku lagi, ntar dibilang lagi sakit lah, ntar dibilang lagi kenapa jadi pendiam gitu dan lain-lain. Enggak ada guys. Aku tidak kenapa-napa. Stop. Aku mau nonton lagi guys, bentar. Ya terus aku bahas, aku pertama kali ikut lomba nyanyi kan, itu tuh apa sih namanya, pas aku ikut lomba nyanyi pertama kali di sekolah tuh, itu aku ini tahu kayak deg-degan parah. Cuman di situ tuh kayak banyak banget yang aku pikir kayak, oh ternyata aku bisa ada improvisasi nada di sini ya. Itu aku masih SD tahu, terus aku kayak sok banget. Terus aku baru kayak mikir sekarang kayak emang sok banget ya dulu. Kayak mikir udah mau improvisasi nada aja, kayak nyanyi aja belum bener, udah banyak inian gitu. Bentar ya, aku baca lagi. Kamu pendiam, aku yang pendiam sih. Have fun buat event besok. Oke. Waktu memang seberharga itu, iya kan. Dia mau cerita apa sih? Makanya aku juga nggak ngerti. Aku bingung ada cerita apaan. Apa ya tadi aku bahas apa ya? Nggak jadi deh. Aku bingung mau bahas apa tadi. Nunggu jam 11 emang iya? Bentar, aku ada tugas bikin drama, boleh minta saran tema. Berapa orang dulu yang main, maksudnya berapa orang yang main di dramanya? Katanya tadi dia X mau cerita di X. Enggak, aku cuma mau cerita aku foto ini nih.
Satu kelas, aduh apa ya, salah satu kelas tuh kalian tahu ini gak sih, kalian tahu lagu yang Kampang Nan Jauh di Mata itu gak? Terus kayak aku tuh dulu pernah nyanyi lagu itu tapi sambil kayak ada dramanya gitu. Itu menurut aku seru banget sih, jujur kayak keren aja gitu. Kemulai. Hah? Aku barusan habis minum obat. Oke, selamat bobo. Lagi sakit ya, kalau iya cepat sembuh ya. Caranya biar gak bosan dalam berkegiatannya itu sambil ngelakuin hal yang kita suka deh. Jadi kayak kadang tuh bisa langsung kayak double job gitu, maksudnya. Tapi satu lagi tuh cuman bukan yang harus kayak kerjain bener-bener kerjain gitu loh. Jadi kayak cuman buat ngedistract kalian aja biar gak sebosan itu kalau aku. Kayak misalnya aku lagi belajar terus kayak aku ngerasa kayak aduh bosen gak mood gitu kan, itu aku biasa aku sambil beresin kotak pensil aku. Saatnya aku baru ngambilin pulpen lagi buat nyatet gitu-gitu. Kak, aku butuh semangat nih, semangat bro, semangat. Emang kamu lagi ngapain? Tapi semangat ya, kalian semangat terus, oke? Setelah musik, tapi kok misalnya itu sama kegiatan tertentu aja gak sih? Kalau misalkan sambil belajar atau sambil nggak tahu sambil ngapain gitu yang emang penting itu, kok sambil dengerin musik emangnya ngerti ya? Aku nggak masuk loh. Ini gimana caranya biar gak bosan dalam hidup? Cari kegiatan, jangan gitu-gitu doang, jangan stuck sama hal yang menurut kamu udah membosankan. Misalnya kita udah mencoba satu hal, next kita kayak aku udah bisa ini terus lama-lama bosen gitu, udah jenuh gitu. Jangan malah berhenti, kalau emang berhenti ya nggak apa, tapi cari penggantinya. Jangan cuman ya udah stuck di situ aja gitu, udah berhenti nggak ngembangin, diemin doang. Ya buat apa? Maksud aku kayak udah capek-capek kita ngelakuin suatu hal buat bikin kayak sampai di titik itu terus kita diemin doang tuh kayak ya useless juga ujung-ujungnya, kayak nggak berguna juga. Dia lebih baik udah misalnya kita udah nggak mau coba sama hal yang itu lagi, yaudah kita coba sama yang lain lagi. Nanti kan pasti kan juga capek sama hal yang baru kita lakuin ini kan, kita balik lagi ke yang lama buat nge-review ulang biar apa yang udah kita pelajarin sebelumnya tuh nggak terlupakan gitu. Ya udah pokoknya kayak gitu ya, terus berjalan kayak gitu lagi. Itu nggak bakal bosen hidupnya sumpah gitu. Kita mencoba hal-hal baru, kita berjuang untuk hal baru juga. Aku sih gitu. Ya kalau hobi juga boleh juga. Nah benar-benar kan, iya. Mau cerita tapi takut bebanin kamu ntar. Enggak, cerita aja nggak apa-apa. Suka pakai kacamata atau kacamata? Aku nggak suka pakai dua-duanya. Jujur saja, walaupun belum tapi kayak lebih enak nggak pakai. Tapi aku nggak punya waktu. Apa konteksnya? Tips biar bisa berhenti bergadang. Ini sih menurut aku itu lebih ke kesadaran diri aja. Kayak biasanya kalau misalnya menurut aku ya kalau misalnya orang kayak udah cukup mengetahui tentang dirinya, udah cukup mengetahui tentang jadwal yang dia jalanin, mesti dia bisa menentukan sih seharusnya dia nggak begadang atau ya emang boleh begadang, atau dia memperbolehkan dirinya untuk begadang gitu. Karena kalau misalnya dia tahu jadwalnya dia dari pagi sampai malam lagi, tapi dia tetap memutuskan untuk begadang tuh kayak gak make sense aja menurut aku. Tapi kalau misalnya makan makanannya juga kurang sehat gitu kan, ya itu deh menurut aku. Harus lebih kesadaran diri, sadar kalau misalnya hidup kita tuh nggak sepenuhnya sehat, tau gak sih? Nggak sepenuhnya sehat.
Jadi kalau bisa tuh segala macam hal yang bisa memicu suatu kenegatifan itu dikurang-kurangin aja, daripada ya kan mancing-mancing gitu kan. Gimana cara menjaga positif mood? Jangan mencari hal-hal negatif. Sumpah, kalian kayak misalnya moodnya lagi happy banget nih ya, terus kalian kayak kepikiran pengen ngecek sesuatu deh, misalnya ya lagi mau ngecek sosmed, terus kan malah nemuin satu hal negatif yang bikin kalian kayak ikutan sakit hati atau jadi sedih gitu kan. Itu tuh malah kayak nyari perkara aja sendiri, padahal bisa kita hindari hal-hal yang kayak gitu. Daripada kita nyari-nyari hal negatif, mendingan kita ngelanjutin mood kita yang baik itu dengan melakukan sesuatu yang lain kan. Pasti kalau mood baik kita ngelakuin apapun juga kayak seru aja gitu. Aku yang misalnya bosen ngapain ya, misalnya aku bosen nyatet gitu kan, padahal mood aku lagi baik banget, kayak aduh tapi males gitu, bosen, terus tiba-tiba kamu kayak tiba-tiba banget jadi nggak mood kan. Itu tuh jadinya sesuatu yang pengen kamu kerjain tuh jadinya ya ikutan berantakan gitu loh ya, gitu pokoknya. Rally, kok aku rasa hidup gak bahagia ya. Aku jujur, aku pas masih kecil aku ingat banget kadang hal-hal yang aku katakan gitu, yang pernah aku sampaikan ke orang tuh kadang aku masih inget. Terus dulu aku tuh pernah banget kayak ngomong ke papi aku kayak bilang kayak gini, tapi kok teman aku bisa selaki itu ya, kok dia bisa seberuntung itu. Misalnya dia udah sering banget tahu dapat ini kalau lagi tukar kado atau lagi kayak dia dapetnya yang paling bagus gini. Terus aku bilang kayak, kok aku nggak pernah sih dapet hal-hal yang kayak gitu. Terus aku kayak papi aku tiba-tiba ngomong ke aku, dia bilang ya, maaf kesenggol, pokoknya dia bilang ke aku kayak kamu bisa ngomong kayak gitu, emangnya kamu tahu dia mikir kamu beruntung atau enggak. Terus kayak pokoknya dijelasin secara sesimpel mungkin sih, tapi aku lupa itu ngomong gimana. Pokoknya intinya kayak kita nggak tahu perspektif orang gimana kan ke each other gitu kan. Misal aku bisa nganggap teman aku beruntung, tapi belum tentu dia nganggap dirinya beruntung. Maksudnya kita beruntung itu dalam aspek yang berbeda-beda kan. Misalnya dia beruntung dalam hal yang kayak tuker kado, tapi aku beruntung dalam nilai atau hal lainnya, itu kan juga termasuk beruntung. Tapi kita tuh nggak mau sadar gitu loh. Itu sama aja balik lagi ke bersyukur sih, karena setiap hal kecil yang kita dapetin itu harus bersyukur kan. Bahkan sekarang tuh aku mikir ya, kayak hal yang menurut aku gak negatif sih, maksudnya menurut aku tuh gak sesuai rencana aku. Karena misalnya aku pasti udah merencanakan sesuatu kan, dalam satu hari ini aku pengen ini, terus aku pengen semuanya tuh berjalan sesuai dengan rencana yang udah aku rencanain. Tapi sometimes kan pasti ada aja gitu yang melenceng dari rencana yang udah aku perkirakan kan. Terus tapi pada akhirnya tuh aku kayak mikir lagi, kayak tapi kalau misalnya aku tadi malah ikutin rencana aku, belum tentu aku sekarang bisa kayak gini. Misalnya ya kayak aku ada rencana aku mau pulang jam 9 malam nih, jam 7 malam nih. Terus tapi ternyata aku bisa pulangnya jam 9. Terus aku kayak mikir, coba aja aku pulang tadi jam 7 ya, belum tentu aku bener-bener kayak bisa sampai di rumah gitu. Siapa tahu jam 7 ada apa kan nggak ada yang tahu. Puji Tuhan ya aku masih bisa sampai rumah, terus aku juga masih ada waktu buat istirahat, masih bisa gini. Jadi kayak banyak yang bisa kita syukuri gitu loh, banyak yang bisa kita anggap itu sebuah hal yang bahagia, tapi kita nggak sadar aja, terus kita nggak mau ngambil kalau itu tuh sebuah hal yang positif. Padahal menurut aku itu hal yang positif, kayak tinggal cara kita melihat, cara kita menilai aja. Maksudnya jangan apa-apa dianggap kayak nggak beruntung. Maksudnya kita jangan ngeliat ke diri kita sendiri, jangan kayak apa-apa cuman kayak ngaca gitu, berkaca ya, bukan ngaca tapi kayak cuma berkaca dong, kayak cuma bisa ngeliat diri kita sendiri. Itu tuh jangan sih menurut aku. Kita harus kayak ngeliat orang lain juga, posisi orang lain gimana, kayak daripada kita ngeluh sih menurut aku masih kita bisa mikirin orang lain ya. Itu cara aku biar nggak ngeluh, aku mikirin orang lain yang posisinya mungkin bakal lebih susah daripada aku gitu, yang lagi di kondisi yang lebih sulit gitu dibanding aku. Misalnya yang ini kayak lebih banyak aktivitasnya tapi aku udah ngeluh-ngeluh aja, tuh kayak ngerasa kayak ya aku parah banget ya ngeluh-ngeluh, padahal dia nggak ngeluh gitu. Diambil positifnya aja guys.
Aku membaca ini dulu. Ya jangan bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Mengeluh itu wajar menurut aku. Puff Ali sekarang buram. Iya, aku buram banget. Aku gak kelihatan, muka aku sendiri aja aku gak kelihatan karena emang ketutupan sih sebenarnya. Tapi yaudah, bentar. Tadi apa ya? Ngeluh itu wajar gak sih? Menurut aku itu wajar. Aku udah pernah ngomong tau, udah pernah ada yang nanya juga. Terus itu ditanyain kayak ngeluh itu wajar atau enggak. Menurut aku itu wajar. Karena kayak apa ya, sebenarnya menurut aku ngeluh itu wajar, tapi gak usah sampai yang dibagiin ke orang lain sampai kayak apa ya, ngebuat kita di titik kayak kita tuh yang orang paling terkasihan gitu di dunia. Padahal ya emang pasti ada titik capek, ada pasti. Kalau kita mau cerita nggak apa-apa, ngeluh nggak apa-apa, tapi jangan sampai, kan pernah nggak sih kayak saking capeknya tuh mikir sampai kayak hal yang aneh-aneh, pengen sampai nyakitin diri sendiri atau kayak ngebandingin orang sama kondisi kita tuh sejauh itu, yang ngerasa kayak ini enak banget ya padahal aku gini sampai kayak gini loh. Itu tuh menurut aku jangan sih, itu karena apa ya, kayak takutnya ngebawa efeknya ke orang lain, yang orang yang kita ajak bicara, lawan bicara kita gitu. Kayak oke, kalau misalnya mood kita lagi jelek terus kita kayak mau support atau mau hiburan dari orang-orang di sekitar kita, tapi kalau misalnya cara kita penyampaian kita, cara kita bercerita ke orang itu nggak mengenakan, gimana dia mau support kita juga? Pasti dia keburu yang kayak, oh ya kamu kayak gini, ya aku jadi sedih juga deh. Kan dia kalau dia jadi sedih, dia mau ngasih semangatnya gimana coba? Kadang kan kalau orang lagi sedih ya, terus kita kayak cuma ngasih, kamu semangat ya, aku ngerti kok posisi kamu gini. Tapi somehow cuman kayak gitu doang tuh, aku nggak dapet semangat yang aku butuhin gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi sebisa mungkin cara penyampaiannya jangan yang bikin mood orang lain juga ini jadi rusak. Sebenarnya jangan, kalau aku ngomong gini jangan takut buat bercerita tuh nggak apa-apa banget, karena emang kita butuh seorang juga kan untuk menjadi tempat cerita kita kan, itu nggak apa-apa. Jadi kalian jangan takut buat cerita. Menurut aku cari tempat ternyaman kalian buat cerita aja, yang buat kalian kayak bisa diajak cerita, yang bisa kalian apa ya, bisa kalian percaya untuk mendengarkan cerita-cerita kalian, gitu aja. Kadang ada yang mau didengerin aja deh. Iya, tapi kan ini kan tadi konteksnya kan bukannya gitu kan. Tapi iya, kalau misalnya ada yang mau dengerin dong, ada sih. Kadang aku pernah denger cerita orang gitu doang, aku kayak kebawa gitu tau sama suasana ceritanya. Terus aku jadi itu jadi refleksi diri aku lagi. Kadang aku kan dengerin cerita orang bisa jadi refleksi buat diri aku sendiri tau, karena kadang aku kayak gak kepikiran sampai sana-sana gitu, tapi gara-gara cerita orang aku jadi kayak, oh iya ya gitu. Aku selalu ngehindar sih dari orang kalau lagi capek. Ya itu keputusan orang beda-beda sih. Kalau kamu ngerasa lebih aman kayak gitu ya gak apa-apa menurut aku. Aku gak punya tempat cerita. Kayaknya cerita aja di DM aku gak apa-apa. Kalau lagi VC aku juga mau cerita juga gak apa-apa kok. Itu ya pernah gak habis seneng banget jadi sedih banget? Enggak pernah. Aku seneng banget ya udah seneng. Terus kalau misalnya ada hal yang sedih ya udah sedihnya sesaat, tapi seneng lagi gitu loh. Nih gitu. Bisa naik sepeda nggak? Enggak. Kok tiba-tiba banget ya? Naik sepeda aku tidak bisa. Tapi tidak apa-apa. Belajar memahami posisi orang lain juga. Aku lupa itu bahasa apa, tapi yaudah, oke. Apa akan baik-baik saja kalau dipendam semua? Menurut aku tidak. Karena aku pernah memikirkan untuk melakukan hal itu, tapi ternyata enggak. Apa ya? Bukan yang nggak bagus, tapi aku nggak pernah ngelakuin aja, kayak apa aku pendem aja. Aku pernah mikir kayak gitu tau. Aku pas dulu aku yang mikir apa aku pendem aja kayak gini ya. Terus tapi beberapa hari kemudian pasti aku cerita juga. Aku cerita ke orang yang menurut aku
bisa apa ya, bisa aku percaya untuk mendengar cerita aku gitu. Ya misalnya ke mami aku, ke papi aku gitu, kadang ke oma aku. Satu-satunya yang bisa aku percaya untuk sekarang ini ya orang tua aku, karena aku masih bergantung kepada mereka guys. Mau aku bergantung ataupun enggak nantinya, tapi pasti orang yang bisa aku percaya tuh orang tua aku. Begitu. Ya kan, karena aku tuh sempat mau mendem, terus aku cuman bisa berapa hari tuh karena aku udah keburu kayak capek gitu loh, mikirin semuanya sendiri, kayak nggak ada jalan keluar, buntu. Karena kalau kita udah nggak mood mau mikirin jalan keluar tuh udah susah banget menurut aku ya gitu. Aku lagi butuh waktu sendirian sih sampai tenang. Itu boleh juga, pokoknya kita kan pasti masing-masing dari kita punya cara masing-masing kan, punya cara tersendiri buat balikin mood lagi, buat ngebenerin semuanya, itu pasti punya masing-masing. Tapi kalau misalnya ada satu hal yang kalian anggap negatif terus masih kalian pertanyakan, itu kan bisa mempertanyakan ke orang lain juga, bisa kalian tanyain juga pendapat mereka gimana, apakah itu bagus atau enggak. Tapi kalau misalnya kalian menurut itu juga nggak efektif, ya jangan dicoba. Lakuin aja hal yang emang bener-bener membuat kalian bisa melupakan hal-hal negatif itu loh. Lihat apa biar hilang jenuh? Lihat hal-hal yang bisa bikin kita seneng. Terus kayak kalau udah capek jangan dipendam sendiri, betul. Gimana sih biar bisa dekat sama orang tua? Aku nggak tahu juga guys. Setelan dari sananya soalnya. Cerita, sumpah, komunikasi tuh penting banget tahu. Aku juga kalau misalnya apa ya, itu komunikasi tuh kan nggak mungkin kita pakai cuma dalam kayak conversation biasa kan. Misal segala aktivitas yang kita jalanin tuh pasti perlu ini komunikasi, ya kan. Kita mau beli suatu barang pasti kita ada nanyanya dulu, ada kayak mau bayar pasti kan ngomong juga sama kasirnya kan. Kita mau belajar juga pasti ada komunikasi antara teman dan gurunya juga ada. Kita mau apa, mau makan kan ada komunikasi juga sama misal sama mama kita yang nyiapin makanan gitu-gitu kan, semua ada komunikasinya gitu loh. Tapi kita bisa membangun sebuah hubungan dari komunikasi kalau mau semuanya lancar. Habis suka ngobrol atau lewat tulisan? Jujur aku sebenarnya suka ngobrol kayak gini sih, tapi menurut aku biar bisa aku imbangin kata-katanya lagi tuh menurut aku mendingan tulis. Karena apalagi kalau lagi di posisi orang yang kayak udah down gitu kan, kalau aku ngomong aku takut ada salah kata gitu loh. Kalau aku tulis itu masih bisa aku pikirin lagi kata-katanya udah pas belum, udah bisa, maksudnya bisa diterima dengan baik atau enggak. Karena kan kalau ngomong tuh karena kasihkan ngomong sendiri suka nggak nyadar gitu lawan bicara kita tuh sebenarnya siapa, jadi nggak bisa punya banyak waktu buat mikirin dulu jawaban selanjutnya tuh apa gitu. Ya aku lebih suka nulis sebenarnya. Ya pokoknya seperti itu guys. Iya aku tidak begadang kok, karena aku tidak sabar besok. Tuh aku suka banget over guys. Dan anak SMA sekarang apa, aku jujur nggak tahu. Jujur saja. Oh ya, aku belakangan ini kayak ngerasa suara aku lebih nggak kayak biasanya tau. Sumpah aku ngerasa kayak gitu. Kadang pas aku nyanyi juga aku yang ngerasa kayak kok suaranya berbeda gitu. Lebih deep, I know right? Gak tau kenapa. Kemarin gara-gara apa sih, selama aku live yang beberapa hari lalu juga aku yang ngerasa kayak gitu. Tapi
semoga hanya beberapa hari saja karena takut mempengaruhi suaraku buat nyanyi. Ntar lebih effort lagi, tau gak sih pemanasannya jadinya. Enggak, ini emang beberapa hari ini aku lagi nggak banyak ngomong guys, soalnya lagi nggak banyak nyanyi. Sumpah aku lagi nggak banyak nyanyi, jadi kayak nggak tau, ngerasanya nggak ada pemanasan buat suara sama sekali gitu karena aku nggak nyanyi. Banyak minum air putih. Aku tidak suka minum air putih, aku sukanya air madu. Aku nangis kalau lihat video kamu. Kenapa? Pasan gak sedih? Kamu gak banyak ngomong, orang ngiranya banyak pikiran. Aku malah banyak ngomong kalau lagi mikirin sesuatu guys, biar aku bisa mengeluarkan semua yang ada di pikiran aku gitu. Malah kalau aku lagi gak ngomong itu emang lagi gak ada apa-apa, lagi gak mikirin apa-apa, makanya aku gak ngomong. Begitu. Oh pantas kamu kemarin live-nya kebanyakan diem. Kenapa emang? Kenapa pas kemarin pukul parah apaan? Iya, tapi aku enggak beberapa hari sih, tapi dari kemarin-kemarin aku juga tetap ngabisin air putih aku sih. Cuman emang aku nggak tipe yang kalau habis isi, enggak. Aku kayak ya kalau udah habis aku biarin dulu gitu loh, tunggu kepengen minum lagi. Atau enggak yang kayak bisa seling berapa menit tuh minum, nggak bisa kayak gitu aku. Tapi aku selalu diingetin buat sering minum air putih kok sama mami aku. Biasa kalau dia banyak pikiran gitu ya. Baru tahu aku. Aku nggak banyak pikiran sih. Kita ngomong terus soalnya. Jangan keseringan minum yang manis. Iya, aku kadang kalau misalnya beli minuman manis tuh aku nggak habisin tau. Karena aku tawarin ke papi aku buat ngabisin. Biasanya setengah, kalau enggak biasanya aku minum dulu ya, udah kayak tinggal setengahnya atau 3/4-nya tuh aku isi air putih lagi. Jadi biar nggak semanis itu. Atau kadang enak gak sih kalau minum yang manis-manis, sumpah. Padahal minggu ujiannya kapan? Aku ujian apa dulu nih? Gak tau, bulan ini katanya udah masuk ujian gak sih? Jadi kalau diem tuh banyak pikiran atau enggak? Enggak. Aku tuh gak ada pikir, kalau lagi live tuh aku gak mikirin apa-apa guys. Kayak aku bingung mau mikirin apa coba. Kadang tuh takutnya aku kalau udah keburu mikir sesuatu tuh aku keburu zone out gitu. Makanya aku gak berani mikir pas lagi live. Iya, aku gak berani mikir aja. Kadang di kelas aku lagi mikirin soal yang ada di papan tulis tuh. Aku kayak, bukannya aku bener-bener kayak ngedengerin gurunya, terus aku kayak mikirin sendiri kan. Terus udah aku zone out, terus kayak aku udah gak tau cara ngerjainnya gara-gara aku keburu hilang aja gitu pikiran aku rasanya. Ya seperti itulah pokoknya. Sama apa? Oke, kalau ada apa-apa kabarin. Yaudah, aku mau kabarin kalau misalnya sekarang aku mau bacain Podium. Baiklah, mari kita bacakan Podium. Di nomor apa guys? Bener kan, di nomor 13. Mana sih? Nomor 13 ada Kak Danu Fadila Sobri. Terima kasih banyak Kak. Nomor 12 ada Kak Vero garis Hai Arali. Hai juga, terima kasih banyak Kak. Nomor 11 ada Kak
AHMD Irham. Terima kasih banyak Kak. Nomor 10 ada Kak Raffi Oshinya 1 JKT. Oke mantap, terima kasih banyak Kak. Nomor 9 ada Kak Ikwanul Hayat. Terima kasih banyak Kak. Nomor 8 ada Kak Yeriko. Terima kasih banyak Kak. Nomor 7 ada Kak Happy. Terima kasih banyak ya Kak. Nomor 6 ada Kak Septian Rangga Titik. Terima kasih banyak Kak. Nomor 5 ada Kak Ayu. Terima kasih banyak Kak. Nomor 4 ada Kak Ica Kuadrat Kangen Besar. Terima kasih banyak Kak. Nomor 3 ada Kak Aim. Terima kasih banyak Kak. Nomor 2 ada Kak Dion Nangis 4 kali. Terima kasih banyak Kak. Dan nomor 1 ada Kak Kenya Rally. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah menemani aku live hari ini. Kan bobo ya, bye-bye. Aku juga mau beres-beresin lagi soalnya. Udah aku langsung tidur kok abis ini. Oke, bye-bye. Thank you for watching.